Subhanahu wa taala menyebutkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang mendustakan agama Allah, mendustakan hari kiamat, mereka senantiasa menghardik anak yatim. Mereka senantiasa menghardik anak yatim. Mereka tidak memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Bahkan salah satu ciri-ciri orang-orang beriman adalah mereka senantiasa menyayangi anak-anak yatim yang ada di sekitaran mereka. Bahkan mereka menyayangi anak-anak yatim yang ada di dalam keluarga besar mereka. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatimi fil jannah." Saya dengan orang yang memberikan jaminan kepada anak yatim itu sama-sama ada di dalam surga. Sama-sama ada di dalam surga. Makanya salah satu bentuk dari kemunafikan yaitu orang-orang yang senantiasa menghardik, tidak ada rahim, tidak ada rasa kasih sayang di dalam dirinya. Tidak ada rasa kasih sayang. Kalau kita tidak bisa membantu anak yatim, kita tidak bisa membantu sekitaran kita, maka minimal kita tidak menyakiti mereka. Minimal kita menahan lisan kita dan tangan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimuna man salimal muslimin min lisanihi wa yadihi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang muslim itu adalah orang yang selamat dari lisannya, lisan saudaranya, dan juga tangan saudaranya. Kita menahan lisan kita untuk tidak menyakiti hati orang lain, dan juga kita menahan tangan kita, seemosi dan semarah apapun kita, maka kita seharusnya menahan dua hal ini. Kemudian Allah menyebutkan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka senantiasa menahan untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Mereka menahan untuk tidak membantu orang-orang miskin yang ada di sekitaran mereka. Padahal agama kita adalah agama yang senantiasa meninggikan yang namanya sosial. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihilah apa yang ada di dunia. Jangankan manusia, tapi kita juga diperintahkan untuk mengasihani terhadap benda-benda, hewan-hewan. Yarhamukum man fis sama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya. Jadi ketika kita memberikan kasih sayang kepada orang di sekitaran kita, bagaimana kita hablum minan nas, memperbaiki hubungan kita dengan tetangga kita, memperbaiki hubungan kita dengan saudara-saudari kita, memperbaiki hubungan dengan teman-teman kita di kantor kita, di tempat kerja kita, maka itu adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Makanya kalau ada, mohon maaf, kalau ada yang selalu sholat, kalau ada yang selalu membaca Al-Quran kemudian tidak baik hubungannya kepada manusia, maka bisa dipertanyakan keimanannya. Bisa dipertanyakan keimanannya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair awil yasmut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Kemudian yang kedua, hendaknya dia memuliakan tamunya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, maka hendaknya dia diam. Itu adalah ciri-ciri orang-orang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita mencintai diri kita, kita ingin orang lain memperlakukan kita dengan baik, memuliakan kita,
maka itu adalah ciri-ciri orang-orang beriman. Kita memuliakan orang lain, walaupun mungkin dia belum melaksanakan sholat, walaupun mungkin masih banyak ibadah-ibadah yang ia tinggalkan, walaupun mungkin masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang ia lakukan, maka tetap kita harus berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah akhlak dari Nabi SAW. Kemudian di sini disebutkan dua contoh yang mungkin kita perlu lakukan, yaitu bagaimana kita membantu anak-anak yatim menanggung kehidupannya, yang meninggal orang tuanya, maka kita tanggung kehidupan. Kalau kita mampu, kita tanggung kehidupan mereka, maka Nabi menjamin bahwa kita akan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan Nabi. Kemudian yang kedua, bahwa hendaknya kita memperbanyak mengeluarkan harta-harta kita kepada orang-orang yang kita anggap miskin, yang kita anggap mungkin belum mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ciri-ciri orang-orang beriman, mereka mengeluarkan harta bendanya, mereka mengeluarkan hartanya untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir. Bahkan ciri-ciri yang sangat buruk yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fajr, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Mereka tidak memuliakan anak-anak yatim. Mereka tidak memuliakan anak-anak atau tetangga-tetangganya. Padahal Nabi SAW mengajarkan kita untuk senantiasa memuliakan orang-orang di sekitaran kita. Makanya